Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Brian Lucio Shenal Dikasih Butar dari kelas 11-2 dengan nomor absen 11. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengenai statistika regresi dengan judul topik pembahasan yaitu analisis hubungan antara durasi jam belajar yang efisien dan hasil ujian. Yang pertama, ada mind map dari statistika regresi saya mengenai hubungan antara durasi jam belajar efisien dan hasil ujian. Yang pertama, penelitian ini dibuat untuk menganalisis kehubungan antara jam belajar yang efisien sebagai variabel independen dengan hasil ujian sebagai variabel dependen. 2. Ada why atau mengapa, di mana durasi jam belajar yang efisien diduga itu memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap hasil ujian siswa-siswi. Hal ini karena belajar dengan durasi yang efisien dapat meningkatkan konsentrasi dan juga manajemen waktu yang pada akhirnya sangat berdampak pada performa siswa-siswi saat ujian. Yang ketiga, ada where atau di mana penelitian ini dilakukan di lingkungan akademik seperti sekolah, yaitu SMA Negeri 13 Jakarta Utara. Yang keempat, ada who atau siapa, di mana subjek penelitian ini merupakan siswa-siswi dari SMA Negeri 13 Jakarta Utara yang mana sedang menempuh pendidikan formal. 5. Ada how atau bagaimana, di mana metode yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh durasi jam belajar efisien terhadap hasil ujian dari siswa-siswi SMA Negeri 13 Jakarta. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, ada when atau kapan, di mana penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 semester atau 1 tahun akademik. Latar belakang. Studi ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menganalisis hubungan antara durasi jam belajar efisien dan hasil ujian, di mana bertujuan untuk memahami sejauh mana waktu yang diinvestasikan dalam belajar efisien dapat mempengaruhi kinerja siswa-siswi SMA Negeri 13 dalam ujian. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para siswa-siswi dan juga para pendidik dalam merencanakan strategi belajar yang lebih efektif serta memperbaiki kinerja akademis. Tujuan. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat mengetahui sejauh mana durasi jam belajar efisien dapat memperbaiki hasil ujian seseorang. Analisis ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pendidik, siswa-siswi, dan juga para peneliti untuk memahami faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kinerja akademik, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi strategi pembelajaran yang lebih efektif dan juga efisien. Metode. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan penyebaran kuesioner atau angket, dan data saya lampirkan dalam bentuk PPT yang merupakan hasil analisa yang saya lakukan mengenai penelitian yang berjudul hubungan antara durasi jam belajar efisien dan hasil ujian yang didapatkan siswa-siswi SMA Negeri 13 Jakarta. Target penelitian. Target penelitian saya adalah menyediakan pemahaman bagi siswa-siswi SMA Negeri 13 Jakarta tentang hubungan antara durasi jam belajar efisien dan hasil ujian yang akan didapatkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 13. Berikut terlampir timetable milik saya yang bisa dilihat di nomor 1. Di tanggal 1 April 2024, saya mulai menentukan judul penelitian saya. Di nomor 2, tepatnya di tanggal 13 April 2024, saya memulai pengumpulan data dengan perantara Google Form yang saya sebar bagi siswa-siswa SMA Negeri 13. Dan nomor 3, itu tepatnya pada tanggal 16 April 2024, saya mulai melakukan penelitian saya. 4, di tanggal 21 April 2024, saya mulai menyusun laporan
penelitian saya. Penelitian data. Penelitian saya dilakukan melalui pengisian kuesioner dengan pengantara Google Form yang diisi oleh siswa-siswa SMA Negeri 13 Jakarta, tepatnya pada tanggal 13 April 2024. Dapat dilihat bukti dari kuesioner yang saya buat, yaitu kuesioner penelitian hubungan antara durasi jam belajar efektif dan hasil ujian. Ada pengolahan data. Berikut dapat dilihat terlampir tabel pengolahan data yang sudah saya buat. Ada X, Y, XY, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Untuk data X sendiri, itu merupakan durasi jam belajar. Dan untuk data Y merupakan hasil ujian. Saya mengambil 5 contoh dari jam yang paling banyak, yaitu ada di 5 jam, 4 jam, 3 jam, 2 jam, dan 1 jam. Dan untuk hasil nilainya 93, 93 untuk 5 jam belajar, 92 untuk 4 jam belajar, 88,6 untuk 3 jam belajar, 88,5 untuk 2 jam belajar, dan 85 di 1 jam belajar. Sendiri sigma X diketahui 15, sigma Y 447,1, sigma XY 1360,8, sigma X kuadrat sama dengan 55, dan sigma Y kuadrat adalah 40.020,21. Berikut saya lampirkan diagram pencar yang sudah saya buat atau scatter plot, di mana hasil ujian itu sebagai Y dan durasi jam belajar sebagai X. Pengolahan data. Pengolahan data berikut saya temukan di mana persamaan garis regresi yang dapat menunjukkan hubungan antara X dan Y adalah 1,95X min 95,27. Jadi, dari pengolahan data yang saya dapatkan, terdapat koefisien korelasi positif lemah sebagaimana R sama dengan 0,96870 dan koefisien determinasi lemah yaitu 0,938%. Terakhir, kita ada kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan semua siswa SMA Negeri 13 mendapatkan wawasan dan juga edukasi tentang pentingnya durasi jam belajar yang efisien dalam meningkatkan hasil ujian yang lebih memuaskan. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi siswa-siswi, pendidik, dan juga pihak-pihak yang terkait dalam mengoptimalkan proses belajar mengajar. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.